Hai Sobat Cuan, welcome to BusBiz, podcast bahas bisnis yang dipersembahkan oleh Global Sources Indonesia. Tepuk tangannya mana dong? Kita ramai nih hari ini, ramai banget karena hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Pokoknya ini kalian udah pada tahu semua siapa dia. Kita kedatangan Mas Dedi dari Jagat Review. Tepuk tangan lagi dong. Halo Mas Dedi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Kegiatannya apa aja nih Mas? Selain review masih jalan terus, apa lagi Mas? Waduh, banyak ya. Kegiatan akhir-akhir ini banyak banget ya. Ada review, ada review. Berarti ya. Produknya banyak. Ya ada macam-macam ya. Ada podcast akhir-akhir ini kan. Jadi kita banyak bikin tipe-tipe konten baru lah. Oke. Ya, selain cuma review doang, ada podcast juga. Ada memperluas review yang lain juga gitu kan. Nggak cuma di handphone doang, nggak cuma laptop doang gitu. Ada consumer elektronik gitu. Bahkan ada sepatu terakhir bikin. Sepatu juga ada. Masuk. Oke, masuk. Gitu. Jadi memperluas lah, makin banyak akhir-akhir ini. Itu sih sibuknya, yang bikin sibuk tuh akhir-akhir ini itu. Makin banyak list produk nih kayaknya yang perlu di-review ya. Iya, makin banyak list konten sih. List konten. Lebih parah lagi daripada produk. List konten yang lebih banyak. Iya. Saya tuh kalau ngelihat Mas Dedi review itu ya, itu tuh detail. Itu satu sih yang pertama, kesan saya itu detail gitu ya. Terus yang kedua juga kayaknya punya skrip yang sangat tertata dan teratur gitu ya. Mulainya dari mana sih Mas? Cerita dikit nggak? Kalau skrip sih sangat tidak sih sebetulnya. Oh iya? Masa yang nonton saya nggak ngerasa gitu soalnya. Mulai dari mana ya? Mulainya sebetulnya dari mindset awal waktu mau bikin media ini. Oke. Gitu. Saya masih ingat, ini belum pernah saya bahas nih di mana-mana sebetulnya. Mindset awal bikin media kan awalnya bukan dari YouTube ya. Awalnya kan dari website. Oke. Kalau awalnya dari YouTube, kita bilang kita mau jadi media yang bisa jadi panduan untuk orang sebelum dia belanja barang. Iya. Gitu. Tapi aslinya dari website kita bilang kita mau jadi influencernya influencer. Oke. Gimana tuh influencernya influencer? Karena kan di mana-mana ada banyak influencer. Ini kita pakai terminologi tahun 2010 ya. Ya, kalau influencer sekarang kan berarti udah harus tampil gitu kan. Kalau zaman dulu influencer itu orang-orang di kantor tuh pasti ada. Kalau kantor, apalagi kantor-kantor yang gede gitu ya, di kantor tuh pasti ada go-to guy. Kok beli handphone? Tanya dia aja. Nah, tuh ada yang kayak gitu tuh, pasti ada tuh. Iya. Gue mau beli ini, tanya dia aja. Nah, itu influencer kantor itu. Oke. Dulu yang kita incar adalah influencer kantor itu. Oke. Yang kita incar bukan yang mau beli dulu tuh gitu. Yang kita incar adalah influencer kantor itu. Nah, untuk mengincar influencer kantor itu butuh apa? Informasi? Butuh informasi yang lebih detail dari yang biasa. Jadi kita harus keluarkan yang lebih detail. Itu tujuan awalnya tadinya, waktu masih majalah. Oke. Gitu. Jadi awalnya sebenarnya pengen jadi influencernya influencer. Iya. Oke. Supaya mereka dapat informasi yang lebih untuk menginfluence si yang mau beli. Gitu. Atau ya orang-orang yang memang udah paham aja secara teknis. Itu sebabnya kita berani masuk ke teknis lebih dalam, lebih banyak detail. Oke. Gitu. Apa sih Mas? Ada nggak yang paling berkesan atau produk yang paling menarik nih yang pernah gue review nih? Setiap tahun pasti ada sih yang menarik ya. Susah kalau suruh point out satu gitu, susah sih. Soalnya setiap tahun ketumpuk dengan yang baru lagi, ada lagi. Agak susah sih. Secepat itu ya maksudnya perubahan teknologi kita? Sangat cepat. Sangat cepat perubahan teknologi itu, sangat cepat. Cuma memang kadang-kadang cepatnya itu lagi dari titik yang mana gitu. Oke. Tidak selalu cepatnya itu ada di sisi misalnya prosesor gitu. Enggak, kadang-kadang ada di sisi layarnya mungkin lagi cepat. Atau mungkin storage-nya lagi cepat perubahannya. Atau bahkan di software-nya yang lebih cepat perubahannya. Bisa macam-macam. Macam-macam ya. Gitu. Tapi biasanya itu ada aja yang perubahannya cepat. Gitu. Soalnya kalau stagnan mati lah ya, nggak bisa jualan dong. Nggak bisa jualan, kalau udah stagnan udah pasti nggak bisa jualan mereka. Jadi mereka harus ada yang digenjot terus. Inovasi terus. Inovasi terus, ada yang beda lagi. Kemarin sempat rame apa? Layar gitu kan. Dibikin jadi lipat. Semua ngikut, ayo lipat gitu kan. Tiba-tiba orang kasar, prosesornya nggak naik-naik ya sebetulnya ya. Kan gitu. Prosesornya nggak naik. Tiba-tiba sekarang prosesor naik, terus ada apa? AI masuk. Wah, butuh neural processing unit. Software-nya ngegas, hardware-nya ngegas. Belum ketemu. Ini belum ketemu sebetulnya.
Belum ketemu. Belum ketemu artinya apa nih, Mas? Kita ada kebutuhan terhadap processing AI, tapi yang offline. Oke, saat ini mereka masih terhubung online semua ya? Si AI Yang ini paling bagus, paling kencang selalu online. Oke. PR dengan online ini adalah bahannya ini jadi akan terpakai secara menyeluruh, akan terpakai oleh si server online-nya itu. Kita upload gambar gitu misalnya, ya pasti dipakai, kan diizinkan untuk dipakai sama dia, dan itu dipakai buat algoritmanya dia pasti nanti kan. Jadi kita harusnya evolve bareng dengan perkembangan yang sekarang. Manusianya. Iya, manusianya harus ikut bareng gitu. Ini menarik juga. Jadi di podcast episode sebelumnya itu kita pernah ngobrol juga tuh sama Pak Yahya. Yahya siapa? Pak Yahya Sunario. Nah, beliau tuh kan pakar branding segala macam. Nah, jadi memang kita ngomongin nih si AI ini tuh bakal menolong atau nantinya bakal jadi threat gitu bagi human existence gitu kan. Memang secara standar AI sendiri itu agak susah Mas ditentukan ya kan, kayak tadi tuh kerahasiaan data. Kita upload data ke sana, sebenarnya itu reveal sebenarnya. Iya, reveal gitu. Jelas. Jadi ya iya, reveal. Terlepas dari katanya servernya nggak bakal ngeluarin, ya kita nggak tahu kan. Iya. Ya walaupun di situ ada, ya kita tahu lah ya, segala macam policy dan segala macam. Nih ngomongin AI itu emang terlalu seru. Ini kita bikin satu episode AI sendiri kali ya, boleh nggak? Soalnya ngomongin AI tanpa ngomongin teknis aja panjang kok. Iya. Terlalu seru ya gitu dibahas. Iya. Jadi kalau kita ngomong masalah tadi ya, kita ngomong smartphone deh, gitu. Apakah hanya brand-brand besar nih yang sanggup mereka untuk develop kayak tadi AI? Enggak. Karena apakah banyak kita mampu gitu, Mas Dedi? Gini, kalau tanya apakah hanya smartphone brand besar yang bisa develop AI? Tidak, karena dari sekarang aja Google semacam white labeling AI-nya dia. Oke. Untuk bisa digunakan. Oh, white labeling AI semacam di white label lah gitu. Oke. Karena saya sudah melihat ke depan ada beberapa handphone yang bisa pakai juga. Ini saya baru denger nih. Semacam di white label lah sama dia. Jadi gue bikin teknologi ini ya, lu bisa pakai gitu. Oke. Karena tujuannya mau naikin si Android-nya sendiri kan. Iya. Gitu kan. Ini working di Android harus lebih banyak yang pakai. Dia akan coba bikin ini. Dan ini kan tujuan jangka panjangnya orang makin banyak pakai Android, berarti orang makin banyak pakai Play Store, orang makin banyak belanja di Play Store, orang makin banyak lihat iklan dari Play Store dan lain-lain yang berakhir dengan penghasilan dia. Pengeluarannya dia adalah apa? Bikin model AI-nya, bikin cara buat inference-nya gitu. Bahasanya nggak enak banget sih sebetulnya. Nggak terlalu suka gue dengan kebanyakan istilah gitu sebetulnya, tapi itulah. Jadi dia bikin seperti itu. Dan saya nggak heran kalau banyak lagi yang lain yang bikin. Tapi kalau ngomong tadi ya Mas, masalah produk nih, tadi kan Mas sebutin kalau sekarang makin banyak nih listing produk, konten gitu ya, terus mulai dari elektronik lah, household lah, fashion juga masuk gitu kan. Tapi kalau kita bicara brand gitu, nah brand ini kan kalau saya lihat di pasaran gitu ya, sekarang bukan udah mulai, tapi memang sudah banyak menjamur dan sukses juga brand-brand lokal gitu. Oh iya. Nah, pertanyaan saya, emang sebesar ini ya pasar di Indonesia gitu untuk mereka bisa masuk? Saya pernah bikin polling waktu itu di YouTube community-nya Jagat itu. Nggak lupa tepatnya di berapa, tapi pertanyaannya kurang lebih gini. Kalau ada produk, waktu itu asumsinya produk gadget ya. Kalau ada produk brand lokal dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan brand luar negeri, yang mana yang dibeli? Yang sekitar 66% itu menjawab brand lokal. 66%? Iya. Justru pasar sebenarnya tapi syaratnya gitu ya, syaratnya adalah kualitasnya sama. Tapi saya bikin syarat lagi, harganya sama. Kualitasnya sama, harganya kan banyak yang mengira bahwa harus kualitasnya sama, harganya lebih rendah. Enggak, ini pertanyaan kalau kualitas sama, harganya sama. Pilih mana? Brand lokal jawabannya. Brand lokal? Brand lokal. Jadi jangan heran. Kalau itu bahwa banyak banget orang Indonesia sekarang yang mau beli brand lokal. Syaratnya itu, jangan kecewakan saya. Harus punya kualitas. Kualitasnya harus bagus. Saya berani bayar, saya berani beli. Tapi kualitasnya harus bagus. Harus bersaing. Jadi maksudnya kalau saya punya duit 1 juta, saya beli barang kamu, barang brand Indonesia sama barang brand luar. Kalau ini sama ya saya beli barang lokal aja. Mending harusnya
Harusnya tuh ini jadi kesempatan ya untuk brand lokal. Oh, ini kesempatan banget. Iya. Tapi kita udah lihat di mana-mana sih. Iya. Sepatu, di apparel, di baju sekarang, di kaos. Sampai sekarang yang lagi rame kan apa sih? Kalau apparel Indonesia dikawin sama orang Indonesia sendiri. Saya baru tahu. Ada, itu menyebalkan sekali. Gila, masa ditembak sendiri sih? Iya. Brand lokal ditembak, yang bener aja gitu kan. Tetangga sendiri, teman sendiri, saudara sendiri gitu. tapi ini sebuah indikator kalau kamu sudah dicontek, kamu sudah dikawin gitu. Berarti udah segitu bagus ya, ada permintaannya tinggi. Iya, permintaannya tinggi. Oke. Di situ yang menyenangkan sebetulnya. Menyenangkan dalam arti kata melihat perkembangan brand lokalnya ya, bukan menyenangkan dalam arti kata ini kenapa teman sendiri pada ini, teman sendiri pada nikung sih nggak bener dong harusnya gitu, nggak boleh kayak gitu. Sepatu kayak begitu, sepatu belum terlalu ya, tapi saya nggak gitu. Tapi kalau di apparel emang ada sampai segitu. Sampai segitunya ya. Bahkan sekarang di apparel brand lokal itu yang naik bukan yang murah-murah, malah yang atas. Malah yang atas. Malah yang atas. Karena kualitasnya pada minta lebih tinggi lagi gitu. Dan orang Indonesia kalau sama baju ya agak lebih rewel ya. Iya. Kita lebih rewel loh. Megang orang Indonesia tuh bisa bahannya ini gitu. Kayak polyester nih gitu. Nggak enak di badan, nggak enak gitu. Panasnya tuh. Panas kayak gini nggak enak banget gitu. Kita tuh lebih rewel jauh gitu. Karena udah terbiasa, kita bisa ngerasain bahan yang bagus. Itu buat apparel ya. Kalau buat elektronik sama sih sebetulnya. Sama juga. Yang waktu pertanyaan yang 66% dijawab bahwa kita akan ambil brand lokal, itu sama. Pertanyaannya cuma itu dong, barangnya mana gitu kan. Saya malah kalau bilang kalau di barang elektronik ada dua yang jadi mesti dilihat. Ada price and pride. Price and pride. Pride. Di mana kebanggaan saya pakai benda ini. Harga pasti karena tergantung saya punya duit berapa. Gitu. Tapi di mana letak kebanggaan saya ini penting. Buktinya orang Indonesia gaji 5 juta, handphonenya 8 juta kan. 12 juta malah. 12 juta malah gitu kan. Itu pride-nya ya, pride-nya gitu. Pride-nya main gitu. Ada bilang, enggak kok, handphone yang itu ada kok yang murah-murah itu orang-orang pada sampai ada community-nya. Sebentar, pride-nya main. I'm part of the community. Saya bagian dari komunitas ini, komunitas yang tahu bahwa harga lebih murah tapi speknya lebih tinggi. Pride lagi. Sama aja. Begitu nih benda nggak ada pride-nya, nggak disentuh. Nggak disentuh, mau harganya murah juga nggak disentuh. Tadi sedikit dong review Mas Dedi brand-brand Indonesia yang pernah Mas Dedi review nih gitu. Menurut Mas Dedi gimana sih? Tadi kan kita bicara harapan ya. Atau tadi udah sempet mention nih emang produk ini bagus gitu ya, lokal gitu. Cuma rata-rata nih sekarang untuk produk lokal kesan Mas Dedi gimana sih? Tahun ini, mulai dari tahun lalu, ini kalau kita lihat di laptop ya. Kalau di laptop mulai dari tahun lalu itu naik kelas. Laptop lokal naik kelas sekarang. Akhirnya samperin. Kenapa akhirnya? Saya ngikutin dari tahun 99 ya. Saya ngikutin mereka dari tahun 99 sebagai media ya gitu, dari tahun 99 sebagai jurnalis. Jadi ngeliatin butuh 20-an tahun ya. 2024. Nah, bayangkan ya, dari 2022 ke 2023 mereka mulailah. Terutama 2023. Butuh banget ya 20-an tahun dari baru sadar bahwa ini yang harus dilakuin. Orang Indonesia tuh butuhnya ini. Emang smartphone agak repot. Kalau smartphone, terutama buat kamera, buat software, itu berat. Itu berat banget. Kalau untuk laptop jauh lebih mudah gitu. Jadi kalau smartphone saya nggak terlalu bisa menyalahkan lah ya gitu. Kalau brand lokal nggak segitu evolve-nya gitu. Walaupun saya sih ada pertanyaan ya. Kalau misalnya smartphone-nya dirancang spesial ini buat ojol. Yang ada ratusan ribu di Indonesia dan pengguna motor yang lebih lah, itu jutaan hitungannya, ya kan? Jutaan, makanya mungkin puluhan juta. Mungkin bisa laku. Nggak semua orang loh menaruh HP-nya di stand depan sini. Kalau lagi musim panas nggak apa-apa, kalau lagi musim hujan gimana? Oh, kan ada case, ada covernya. Saya yakin ada yang udah pernah kena nih, udah pakai cover, airnya masuk. Seandainya ada HP yang dirancang tahan hujan di harga murah,
Nggak ada. Belum ada sekarang nih? Belum. Dia harus tahan hujan di harga yang murah dengan baterai yang lumayan gede. GPS yang harus dijamin bagus. Satu biji cukup, nggak usah pakai teknologi macam-macam. Oke. Karena ini memang buat kameranya buat companion aja gitu kan. Ini sebetulnya HP-HP tipe B2B ya, yang dijual B2B itu ada yang model-model kayak gitu. Cuman memang masih fiturnya masih lengkap banget sampai ke security itu mahal. Oke. Seandainya ada yang bikin buat ojol gitu. Masuk marketnya nih ya. Jutaan, Pak. Iya. Jutaan. Kalau taruh di bawah 2 juta itu jutaan loh marketnya itu. Udah gitu buat pengendara motor sendiri, itu puluhan juta orang berharap bisa nggak HP 7 juta gua kantongin aja. Nggak perlu dipajang-pajang. Nggak perlu dipajang di depan. Resiko diembat orang atau disikat sama cuaca. Iya. Gitu. Ada nggak yang bisa taruh di situ? Banyak loh yang nanya. Banyak banget. Tiap kali review keluar antara 1 sampai 3 juta, itu pasti ada pertanyaan, cocok buat ojol nggak? I see. Ini valid loh, maksudnya kayak... Valid, tapi nggak ada yang bikin. Wah, ini saatnya brand lokal. Yuk, ini set yang mahal banget loh. Makanya dibilang sebetulnya, yang jadi masalah sama brand lokal adalah sebagian masih punya mindset bahwa kita harus murah banget. Padahal surveinya bilang enggak, orang Indonesia nggak butuh. Kasih kita pride-nya apa? Kasih kita pride-nya beli ini. Beri barang kamu, kasih kita pride-nya beli barang kamu. Kenapa? Kelebihan apa yang kamu bisa kasih? Kenapa saya bisa bilang bahwa, hey, saya beli ini, kamu nggak punya kan? Gitu loh. Kenapa ya? Kenapa? Tolong kasih tahu saya, kenapa gitu. Laptop deh. Kita bicara asuransi laptop ada. Ada nggak yang ngasih asuransi laptop 4 tahun? Oke, sekarang kita balik. Biaya kuliah rata-rata ada di berapa? Sering dong di TikTok ada yang ngomong kan berapa uang masuknya gitu kan. Betul. Kita bicara jurusan tuh nanti. Iya, macam-macam ya bahasannya. Kita nggak usah terlalu jauh tapi kira-kira aja kan. Puluhan juta paling nggak. Oke, betul. Ya kan? Ada nggak kita bisa beli laptop biasa ya, bukan laptop gaming ya, bukan laptop high performance. Laptop 10 juta dengan asuransi 4 tahun. Ada nggak? Kayak rata-rata setahun 2 tahun ya? Yes. Kenapa nggak ada yang 4 tahun? Cost? Oke, tambahin saya 1 juta. Dapat nggak 4 tahun? Nggak ada yang berani ngomong loh. Untuk orang tua, udah keluar duit 80 juta, bahkan ada yang 120 juta buat anaknya. Kuliah 4 tahun di Indonesia. Kenapa saya nggak bisa nambah 10 juta, ditambah 2 juta buat asuransi, bahwa anak saya pasti punya laptop selama 4 tahun? Untuk make sure dia tuh benar-benar. Iya, apapun kerusakannya pasti dibenerin. Ada nggak? Belum ada kayaknya. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada Sobat Cuan? Nih satu ide lagi nih buat brand lokal. Kan aneh. Oke. Jadi kalau note saya nih yang dari Mas Dedi bicarakan itu bahwa riset development itu penting, riset pasar. Iya, menyebutkan kata riset itu kesannya tiba-tiba kita harus keluar ratusan juta. Kalau saya bilang kepedulian dan kepekaan aja. Kepedulian dan kepekaan. Simple. Atas pasar. Atas pasar aja. Kepedulian dan kepekaan. Riset itu kayaknya udah, wow, lu harus punya tim riset, harus mahasiswa S2, S3, ini harus punya 20 orang nanti bikin consumer focus group. Aduh ribet, nggak usah. Peka nggak? Kepekaan. Iya, peka nggak, peduli nggak? Gitu. Pasar Indonesia itu sendiri. Dan harusnya yang kenal pasar Indonesia adalah orang lokal. Bahkan UMKM, ownernya dong peka. Ownernya aja peka, gitu. Coba lihat, peduli nggak? Orang Indonesia udah bukan butuh murah, orang Indonesia tuh butuhnya kualitas. Orang Indonesia nggak butuh murah, kualitas, butuh kualitas, tapi harganya dia bisa beli. Oke. Gitu. Jadi itu yang kita notes banget ya bahwa lokal brand sebenarnya punya pasar yang gede banget. Iya, potensialnya tuh besar banget. Iya. Ya, asal kita mau tadi ya kepekaan, kepedulian terhadap market kita sendiri. Iya, jadi paham lah. Pelajari market kita sendiri. Dan yang kedua, market kita tuh nggak hanya peduli yang murah-murah aja. Nggak, definitely nggak. Kita juga harus ada kualitasnya, ya kan? Dan bisa kebeli pastinya. On that note tadi ya, market kita akan rame beli yang murah. Bener, setuju. Pertanyaannya, kalau dibuatnya murahan, kira-kira beli ulang atau ditinggalin brandnya? Oh, mending ditinggalin. Ditinggalin brandnya pasti. Murah, tadi note murah jangan murahan. Jangan murahan, karena kita udah banyak contoh brand lokal brand yang melakukan murahan dan sekarang setengah mati ngangkat brandnya lagi. Iya. Setengah mati brandnya tuh susah buat ngangkat. Kebayang deh itu. Ada banyak.
Ada banyak gitu. Oke, itu betul. Sama yang kedua punya price dan pride. Price dan pride, ya. Mesti diingat itu price penting, tapi pride itu penting buat kita. Buat konsumen tuh pride itu penting. Di brand lokal, teman-teman semua bahwa ini kita ngangkat ya, untuk ngangkat mereka bahwa kita ini punya pasar yang besar sekali. Ya, gitu ya. Gede. Selama kita itu tadi peduli dan selama kita peka terhadap pasarnya, kita semua bisa masuk sih. Dan harus kita ya, brand lokal. Iya dong, brand lokal dong. Lokal brand dong. Masa terus-terusan dari harus brand luar banget ya tuh. Seru banget Mas Dedi. Ini kalau kita ngobrolin sampai malam kayak. Mau lanjut lagi terus. Thank you banyak loh Mas Dedi. Sama-sama. Udah hadir ke BuzzBiz. Dan kita juga sebenarnya emang encourage juga nih produk-produk lokal dan juga banyak juga kesempatan bisnis nantinya Mas Dedi. Nanti kita ada pameran di namanya Global Sources Indonesia. Udah. Jadi kita tanggal 19 sampai 21 ya, 19 sampai 21 September 2024 di JCC, Jakarta Convention Center. Gampang dong nyampainya. Gampang dong. Di situ kita bisa buka peluang bisnis atau partnerships gitu. Nanti semua ada di sana. Inovasi-inovasi produk-produk terbaru dari elektronik sampai lifestyle semua juga ada di sana. Berarti pengusaha lokal atau UMKM di Indonesia punya waktu nih, ya kan, untuk mempelajari yang dibutuhkan sebenarnya apa. Betul. Itu dulu dong. Betul. Saya cari ini, abis datang ke situ kan, gitu kan, Global Sources kan, datang ke pameran Global Sources itu, lihat mana yang cocok. Tanya, bisa nggak kayak begini? Kamu bisa nggak kayak begini? Speknya bisa begini nggak? Gitu ya? Iya kan gitu kan? Betul. Gitu, karena yang tahu lokalnya butuh apa, ya kita sendiri. Iya. Namanya Global Sources. Mereka bukan desainer. Iya. Mereka bikin source-nya gitu kan. Iya. Mereka yang datang itu bikin source-nya. Mereka harusnya siap sih buat bikin apapun. Ya kan brand buah aja bisa ditanggulangi kan, bisa di-handle sama mereka. Bisa gitu kan. Yang itu rewel banget gitu. Kalau kita yang rewel, kenapa sih nggak apa-apa dong? Gitu kan. Yang penting menyesuaikan sama lokal. Itu caranya kita bisa mendobrak dominasi brand luar. Lebih paham, lebih ngerti, lebih cocok sama orang Indonesia. Indonesia yang pasar ini. Yang pasar gede banget. Banyak loh brand yang ujuk-ujuk datangnya langsung ngincernya Indonesia. Karena di pasar China berat. Di pasar India berat karena harga. Dia tuh 5 hal paling penting adalah harga itu. 5 tuh ya. Itu harga. Indonesia tahun 2000 ya. Itu harga. Yang bisa masuk ke Indonesia. Karena Indonesia masih bisa main pakai performance, pakai looks, pakai quality, lebih enak. Makanya banyak yang datang ke sini. Sayang orang Indonesianya sendiri harus bisa loh. Keren. Gitu. Udah pasti nanti Mas Dedi kita undang ke Global Sources. Harus datang ya Mas Dedi ya. Insya Allah. Iya. Thank you banyak Mas Dedi udah hadir di BuzzBiz. Sama-sama. Podcast BuzzBiz. Kita senang banget kedatangan Mas Dedi. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mas Dedi. Dan terima kasih juga untuk Sobat Cuan yang udah setia mengikuti podcast BuzzBiz, Bahas Bisnis. Dan Sobat Cuan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan juga subscribe ya, jangan lupa agar tidak ketinggalan episode BuzzBiz berikutnya yang pasti makin menarik dan makin inovatif. BuzzBiz dipersembahkan oleh Global Sources Indonesia. Dan Global Sources Indonesia, sourcing jadi mudah.